Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurah limpahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita. Semoga kita termasuk di antara bagian hamba-Nya yang pandai bersyukur terhadap setiap nikmat dan karunia yang kita terima. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 malam terakhir Ramadan merupakan puncak musim kebaikan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Kita tidak tahu persis di malam mana Lailatul Qadar itu tiba. Yang jelas mesti kita isi 10 malam terakhir itu dengan berbagai ragam ibadah. Di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita untuk melaksanakannya di 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah i'tikaf. I'tikaf adalah sebuah ibadah berdiam di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keutamaan, hikmah yang Allah berikan kepada setiap kita yang mengindahkan dan memperhatikan ibadah i'tikaf ini. I'tikaf ini bukanlah tradisi atau ibadah yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi ini sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahku, lit-ta'ifin, yang akan difungsikan oleh orang-orang yang tawaf, wal-'akifin, difungsikan oleh orang-orang yang i'tikaf, war-ruk'is sujud, dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keutamaan dan keistimewaan yang Allah letakkan dalam ibadah ini. Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara maqasid atau hikmah disyariatkannya i'tikaf ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah tegaskan dalam sunnahnya. Di antaranya yang pertama
al-inqita'u 'anid dunya wal khalwatu billah. Iktikaf ini adalah media bagi kita untuk mengasingkan diri dari kesibukan dunia dan berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sedangkan kalian sedang melaksanakan iktikaf di masjid-masjid. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa menghampiri atau mendekati istri yang halal bagi kita saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang beriktikaf. Apalagi perbuatan-perbuatan haram lainnya, perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah iktikaf ini mengajarkan kepada kita untuk hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dilalaikan oleh sesuatu yang menjauhkan pemikiran hati kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dan tujuan pertama Allah syariatkan ibadah iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan kepada kita. Yang kedua adalah taharra Lailatul Qadar. Kita dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf adalah dalam rangka untuk memburu atau meraih Lailatul Qadar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Raihlah oleh kalian, burulah oleh kalian Lailatul Qadar itu fil ashril awakhiri min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya, hingga akhir hayat beliau. Begitulah pentingnya ibadah iktikaf ini dilaksanakan untuk mengejar, untuk meraih Lailatul Qadar yang nilainya kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Hikmah ketiga dari iktikaf itu adalah tazkiyatun nafsi wa tahzibuha, yaitu mensucikan jiwa, mengokohkan hati, mengkonsentrasikan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dan hati kita fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan berbagai kesibukan duniawi kita, fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan diri kita dengan berzikir, berdoa, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Ini semuanya dalam rangka mensucikan jiwa, mengokohkan hati, mengkonsentrasikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghilangkan dan mengurangi ketergantungan kita kepada makhluknya. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala.
Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari iktikaf berikutnya adalah talabu maghfiratiz dzunub. Kita bermohon agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Iktikaf yang kita laksanakan dapat melebur dosa dan kesalahan kita dan sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Misalnya, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Siapa saja yang menghidupkan, yang mendirikan malam-malam Al-Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, dilandasi dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. 10 malam terakhir Ramadan diisi dengan berbagai kegiatan ibadah, dan ibadah terpenting adalah iktikaf. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah terakhir yang kelima adalah at-tasabbuhu bil malaikah. Dengan beriktikaf seolah-olah kita ingin mencontoh atau menyerupai malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kegiatan iktikaf kita menjauhi segala sesuatu yang menghalangi kita dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika siang hari di bulan Ramadan, kita tidak makan, tidak minum, menjauhi berhubungan suami istri dan hal-hal lainnya yang membatalkan ibadah puasa kita. Begitu pula di malam harinya ketika kita beriktikaf, misalnya kita baik siang atau malam ketika beriktikaf, kita wala tubashiruhunna, kita jauhi berhubungan dengan istri kita, pasangan sah kita. Ini seolah-olah menyerupai kondisi para malaikat Allah alladzina yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, di mana para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertasbih mensucikan Allah baik siang maupun malam. Kita di siang hari konsentrasi berpuasa dan iktikaf, di malam hari kita konsentrasi iktikaf dan qiyamul lail. Mudah-mudahan para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, semua kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah ibadah yang agung yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di 10 malam terakhir Ramadan hingga wafatnya, yaitu ibadah iktikaf, baik iktikaf full maupun iktikaf parsial, baik laki-laki maupun perempuan. Kita melaksanakan iktikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi perempuan dibolehkan melaksanakan iktikaf di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan berbagai ibadah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin membersihkan hati kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.